Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yurid, tidak bermaksud siapa Rasul, anna kulla bid'atin, bahwasanya setiap bid'ah dolalatun, ialah sesat. Walakin, akan tetapi, ba'duha, sebagian saja dari bid'ah, dari hal yang baru itu yang dolalah atau sesat. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran itu yang secara kalimat bermakna semua, tapi maksudnya tidak bermakna semua, yakni sebagian. Atau ini landasan bahwa boleh melakukan sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasulullah, tapi dalam koridor tidak keluar dari maksud kebaikan yang diingini oleh Rasulullah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita masuk dalam bahasan baru tentang bid'ah. Ada satu materi dalam kitab ini yang perlu kita pahami dengan seksama dalam laku ibadah kita sebagai umat Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muhdasatin bid'atun. Di dalam bahasa Arab, kata kullun ini memiliki macam-macam makna. Kullun bisa bermakna al-istighraq. Al-istighraq itu maksudnya menyeluruh secara keseluruhan. Jadi bermakna semuanya. Kullun juga bisa bermakna at-tab'id. Tab'id itu sebagian, bukan semua. Atau kullun juga bermakna kullu wahidatin, atau kullu wahidin min firokin atau min majmu'in. Jadi bermakna setiap di sini. Maka dalam pemaknaan kullu bid'atin itu kita bisa memahaminya secara kontekstual dan tidak terpaku hanya dalam hal tekstualnya saja. Kita mulai dengan sabda Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Maka haruslah bagi kalian bisunnati, dengan mengikuti sunnatku, wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Mahdiin ini yang diberi hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku, berpegang teguhlah kalian, biha, dengan sunnat itu, wa'addu, dan gigitlah oleh kalian, alaiha, pada sunnat itu, bin nawajidi, dengan gigi geraham, wa iyyakum, dan waspadailah oleh kalian, wa muhdatsatil umuri, pada perkara-perkara baru dalam hal agama.
Fa inna kulla muhdasatin, karena setiap hal-hal yang baru di dalam agama itu bid'atun, ialah bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan adapun setiap bid'ah, kita maknain setiap, jangan semua. Kalau semua itu bisa bermakna secara keseluruhan, tapi kalau setiap itu masih bermakna relatif, tidak bermakna keseluruhan secara total. Wa kullu bid'atin, adapun setiap bid'ah, dolalatun, ialah sesat. Rawa, telah meriwayatkan pada hadis ini Ibnu Majah, siapa Imam Ibnu Majah, wa Abu Daud, dan Imam Abu Daud, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa Sohaha, dan mentashehkan pada hadis, wa wafaqo, dan menyepakati pada hadis Adz-Dzahabi, siapa Imam Adz-Dzahabi. Hadza min babil am. Makna hadis dari sebutan atau dari ungkapan kullu bid'atin dolalah itu min babil am, itu bersifat atau bermakna umum. Alladzi urida, di mana urida dimaksud bihi, dengan makna umum dari hadis itu, al khususu, apa makna atau pengertian khusus. Secara umum, ketika kita memahami setiap orang di musola ini mengaji, itu kita bisa langsung menangkap bahwa semuanya yang ada di sini mengaji. Apakah semuanya mengaji? Wallahu a'lam. Semua santri Al-Munawwariyah harus melaksanakan sholat jemaah. Bayangan kita semuanya harus sholat jemaah. Apakah semuanya santri Al-Munawwariyah melaksanakan sholat jemaah? Tentu tidak. Ada yang udzur, ada yang pas waktunya sholat jemaah ada kerepotan atau masih umek-umek di dapur. Itu contoh. Jadi secara umum maknanya seperti itu, tapi secara khusus tidak demikian. Untuk memperkuat makna bahwa tidak semua kata setiap dan kata semua bermakna seluruhnya secara 100%, ini ada beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang secara letterlek, secara tekstual maknanya semua, tapi dalam kontekstualnya tidak bermakna semua. Contohnya kaqaulihi, sebagaimana firman Allah di dalam Ali Imran 159, wasyawirhum fil amri. Ini Allah memerintahkan Rasulullah, wasyawir, dan bermusyawarahlah kamu Muhammad, hum, pada mereka umat Islam, fil amri, dalam permasalahan, dalam perkara. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk bermusyawarah kepada hum di sini umat Islam, dan bermusyawarah untuk setiap perkara. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yusyawira kullal muslimina, la yusyawira, tidak akan mungkin, yusyawira, bermusyawarah siapa Rasulullah, kullal muslimina, pada semua orang Islam,
kepada setiap umat Islam di kala itu. Tidak mungkin Rasulullah akan urun rembuk dengan umat Islam pada waktu itu. Mungkin sebagian besar, tapi tentunya tidak semuanya. Walayyusyawiro, dan tidaklah mungkin bermusyawarah siapa Rasulullah pada umat Islam fi kulli amrin, dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Kita tahu ada sebagian sahabat yang mengetahui satu perkara yang dikasih tahu oleh Rasulullah, ada sebagian sahabat juga yang tidak tahu. Ada satu hadis dari sahabat bahwasanya Rasulullah ini begini, begini, begini. Ada juga sahabat yang tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa meskipun ada perintah dari Allah wasyawirhum fil amri, tidak serta-merta kita bisa memaknai bahwa hum di sini mencakup secara keseluruhan. Itu yang pertama. Contoh firman Allah yang kedua, istat'ama ahlaha. Ini kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryati istat'ama ahlaha. Kemudian Musa dan Khidir meneruskan perjalanan, sampailah dia di satu desa. Kemudian Musa dan Khidir mendatangi penduduk desa. Istat'ama, Musa dan Khidir minta jamuan ahlaha kepada penduduk desa itu. Al-Quran menyebut langsung ahlal qaryah, tapi tidak mungkin. Di sini dikatakan wahum, dan adapun mereka ahlul qaryah, lam yustat'amu, tidaklah diminta siapa penduduk desa itu, kulla ahlil qaryah, secara keseluruhan penduduk desa. Tidak mungkin Nabi Musa dengan Khidir mendatangi semua penduduk desa. Tapi yang jelas diminta kepada sebagian penduduk desa. Al-Quran tidak menyatakan istat'ama ba'do ahliha. Tidak menyebut ba'do, tidak menyebut sebagian, tapi langsung bermakna keseluruhan. Ahlaha, ini. Firman Allah juga, wa qawlihi al-qaryatid dhalimi ahluha. Ini penduduk Mekah, kisah penduduk Mekah. Di dalam Ali Imran 173, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini di mana penduduknya dolim. Itu di Mekah. Kita tahu tentu tidak semuanya penduduk Mekah berbuat dolim, karena ada umat Islam, ada kaum mukmin, dan juga ada Rasulullah. Tapi Al-Quran langsung memberikan kalimat wal qaryatid dhalimi ahluha. Bukan pakai ba'dun, nggak pakai makna sebagian, tapi maknanya ini sebagian. Itu maksudnya. Sini ma'annahu kana fihi muslimun. Termasuk di dalam ahlul qaryah di sini adalah al-muslimun, kaum muslim. Ada lagi firman Allah, waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakar api neraka itu annasu ialah para manusia, wal hijaratu dan bebatuan. Laisa kullun nas, meskipun kalimatnya
bahan bakarnya api neraka itu manusia, tapi itu bukan bermakna semua manusia. Gino boboten. Santri Al-Munawwariyah tidak termasuk bahan bakarnya neraka. Amin Allahumma. Tidak termasuk manusia yang jadi bahan bakarnya neraka. Santri Al-Munawwariyah. Amin Allahumma. Umat Islam, kaum mukminin tidak termasuk mereka. Gitu. Wala kullul hijarah, dan tidak juga semua bebatuan wukudan sebagai bahan bakar li jahannam untuk neraka jahanam. Itu menjadi penjelas bahwa kata kullu bid'atin dolalatun itu juga tidak bisa kita maknai semua hal yang baru di dalam agama itu serta-merta menjadi satu bid'ah yang gini bobotan. Contoh dari ayat ini. Mamanya ngeyel, wah itu sudah kalimatnya kullu bid'ah. Jadi setiap hal yang bid'ah, yang baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah, itu sudah jelas-jelas tersesat, itu bid'ah. Oh, nggak bisa, tunggu dulu. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran itu yang secara kalimat bermakna semua, tapi maksudnya tidak bermakna semua, maksudnya sebagian gitu. Selain contoh dari ayat-ayat ini untuk mempertegas bahwa kalimat kullu bid'atin dolalah itu tidak bermakna semua, wahunaka, dan ada juga amsilatun kasiratun, contoh-contoh yang banyak ala dzalika, atas hal yang demikian itu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yurid, tidak bermaksud siapa Rasul, anna kulla bid'atin, bahwasanya setiap bid'ah dolalatun ialah sesat, walakin akan tetapi ba'duha, sebagian saja dari bid'ah, dari hal yang baru itu yang dolalah atau sesat. Wandur, perhatikan, annahu fi awwali hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwalil hadis, dalam permulaan hadis tersebut, nasaba, menisbatkan siapa Rasulullah, ilal khulafa'ir rasyidin, kepada para khulafa'ir rasyidin, ba'dahu, setelah Nabi. Menisbatkan apa? Sunnatan, pada satu kesunahan. Wa kadza, dan demikian juga yukhrijul hadis, telah mengeluarkan siapa Nabi al-hadisah, pada satu hadis, inna asdaqal hadisi, sesungguhnya paling benarnya perkataan, paling benarnya satu perkataan, kitabullah, ialah Al-Quran, yakni kitabullah. Wa ahsanal hadyi, dan paling baiknya petunjuk, hadyu Muhammadin, ialah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan paling jeleknya perkara-perkara, muhdasatuha, ialah hal-hal yang baru. Wa kullu muhdasatin, dan sesungguhnya setiap hal-hal yang baru di dalam urusan agama itu, bid'atun, ialah satu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu, dolalatun, ialah satu kesesatan. Wa kullu dolalatin, dan sesungguhnya setiap
kesesatan itu finnari, ialah di neraka. Rawa telah meriwayatkan pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim, wan Nasai dan Imam An-Nasai, wa Abu Daud dan Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Ahmadu dan Imam Ahmad, wa Darimi dan Imam Ad-Darimi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, ahdatsa, yang mengada-ngadakan, siapa man, mengada-ngadakan hal baru, siapa man, fi amrina hada, di dalam urusan agama ini, ma, pada apa-apa, laisa minhu, mengada-ada begitu, bukan dari Rasulullah maksudnya, fahuwa, maka adapun man, alaihi, atas hal yang diada-adakan di dalam urusan agama itu, raddun, ialah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Abu Daud wa Ahmad. Faman, maka barang siapa, ahdasa fiddin, yang mengada-ngadakan satu hal baru, fiddini, dalam agama, ma laisa minhu, apa-apa laisa minhu, yang tidak ada dari Rasulullah gitu, fahuwa, maka adapun ma itu, bid'atun, ialah satu bid'ah, muharramatun, yang diharamkan. Amma man ahdasa fihi ma huwa minhu, adapun orang yang ahdasa, mengada-ngadakan suatu hal yang baru, fihi, di dalam agama, ma huwa minhu, di mana sesuatu itu dari Rasul gitu, fahuwa, maka adapun perkara yang baru itu, sunnatun, ialah satu kesunahan, hasanatun, yang baik. Rasulullah sudah menetapkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sebagaimana saya salat, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram ada ruku, kemudian setelah ruku bangun dari ruku, lalu sujud, setelah sujud duduk, setelah duduk sujud lagi, kemudian berdiri lagi, dan begitu Rasulullah sholat. Maka kalau ada yang melaksanakan sholat, umpamanya, supaya cepatlah, intinya kan kita tahu sholat itu apa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Seperti sholat mayit itu, seperti sholat gaib, yang penting sudah diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, itu kan sama. Nah, ini namanya perkara baru. Itu untuk sholat mayit atau sholat gaib. Tapi untuk sholat maktubah, ikuti sebagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Kalau umpamanya ada yang tanpa takbiratul ihram, dia sholat tanpa takbiratul ihram, kemudian tanpa salam dia sholat, inilah hal baru yang disebut dengan satu bid'ahan yang sesat. Itu bukan dari Rasulullah. Tapi maksudnya dari Rasulullah, sholatnya benar. Lantas dia melakukan satu kesunatan yang belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dalam hal sholat. Sebagaimana nanti ada salah satu sahabat yang dia itu minta izin kepada kaum kafir yang ingin membunuh sahabat ini, minta izin sebentar untuk melaksanakan sholat. Dia melakukan sholat syahid. Jadi sebelum dibunuh, dia izin sholat dulu. Padahal Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu. Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu. Nah, ini termasuk boleh.
Wa alaihil hadis. Dan untuk hal yang demikian ini ada satu hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa sanna yang mencontohkan, siapa man fil islami dalam urusan agama Islam, mencontohkan apa? Sunnatan, pada satu kesunahan, pada satu amal kebajikan, ini hasanatan yang baik, falahu, maka bagi man itu ajruha, ganjaran dari amalan tersebut, wa ajru, dan dia juga mendapatkan ganjaran man amila biha, ganjaran orang yang melakukan kesunahan yang dia contohin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini landasan bahwa boleh melakukan sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasulullah, tapi dalam koridor tidak keluar dari maksud kebaikan yang diingini oleh Rasulullah. Itu. Fa Khubayb bin Ada ahdasa raqatai syahadah liman aradu ayyaqtuluhu sabron. Sahabat Khubayb bin Ada ahdasa raqatai syahadah, sudah melakukan perkara baru, yakni raqatai syahadah, sholat 2 rakaat untuk mati syahid, liman aradu, bagi orang-orang aradu yang menghendaki, siapa orang-orang, ayyaqtulu, untuk membunuh siapa orang-orang, hu, pada Khubayb, sabron, dalam keadaan sabar. Fahina aradal musyrikuna qatlahu, maka ketika aroda menghendaki al-musyrikuna, siapa orang-orang musyrik, menghendaki qatlahu, pada membunuh Khubayb, wasolabu, dan menyalib siapa al-musyrikun, hu, pada Khubayb, tolaba, maka meminta siapa Khubayb, minhum, dari kalangan musyrik, meminta apa? Ayat ruku, pada akan membiarkan siapa musyrik, hu, pada Khubayb, membiarkan bagaimana? Yusolli rakaataini, untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, qabla ayyuktala, sebelum dibunuh siapa Khubayb. Yang pertama, belum ada zaman Rasulullah, tapi sahabat Khubayb sudah mendahuluinya, melakukan hal baru yang belum pernah ada di saat Rasulullah. Contoh pertama. Contoh selanjutnya, wa sayyiduna Bilal, dan Sayyidina Bilal ahdasa sunnatal wudu, ahdasa, telah melakukan hal baru di dalam hal agama siapa Bilal, sunnatal wudu, pada kesunatan wudu. Apa itu? Fa fis sahihi, maka di dalam riwayat hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, lahu, kepada Bilal. Dalam satu riwayat hadis sahih, Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, laqad sami'tu qur'ani alika, laqad sami'tu, sungguh telah mendengar siapa aku, qur'ani alika, pada suara sandal kamu, amami, di depanku, fil jannati, di surga. Famadza tasna'u, maka apakah yang telah kamu lakukan dalam hal ibadah sehingga sandal kamu itu loh bisa terdengar di surga pas di depanku, wahai Bilal. Jadi mungkin sandalnya Bilal ini sandal khusus ya. Rasulullah sampai bisa membedakan antara bunyi sandalnya sahabat-sahabat dengan bunyi sandalnya Bilal. Waduh, kok keren sekali Bilal ini. Sampai sandalnya saja terdengar. Bukan sandalnya Bilal saja yang masuk surga ya. Jadi jangan kalian pahamin, oh Bilal cuma sandalnya yang masuk surga, Bilalnya enggak. Tidak. Itu maksudnya sandalnya saja bisa kedengeran. Apalagi yang pakai sandal.
Apalagi yang pakai sandal. Ini. Apa amalan kamu, wahai Bilal? Kok bisanya suara sandal kamu itu terdengar ada di depan saya? Gitu. Faqala, maka menjawab siapa Sayyiduna Bilal, wallahi demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tawaddatu, tidaklah berwudu siapa aku, wudu'an, pada satu wudu, illa kecuali sallaitu, melaksanakan sholat siapa aku, bihi, dengan sebab wudu itu, rakaataini, pada 2 rakaat. Apa amalan kamu Bilal? Kok saya nggak tahu, tapi kamu sudah dipastikan masuk surga. Bunyi sandal kamu aja terdengar. Ya Rasulullah, saya itu membiasakan setiap kali saya melaksanakan wudhu, pasti setelahnya itu saya melakukan sholat sunat ba'dal wudhu. Rasulullah nggak tahu. Berarti ini Bilal melakukan sesuatu hal yang baru. Apa? Sholat dan wudhu. Sholat yang wudhu sudah diajarin Rasulullah. Jadi bukan baru secara mutlak, baru, tidak. Dasarnya sudah ada dari Rasulullah. Tahlilan, bagi orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, silahkan. Tapi ini termasuk bid'ah hasanah. Kenapa? Karena semua dasar-dasar dari amalia tahlilan itu sudah diajarkan oleh Rasul. Gila bogotan. Baca la ilaha illallah, kita kenalnya dari mana? Dari guru kita terus sampai nyambung Rasulullah. Baca surat Yasin, kita tahunya dari mana? Dari guru kita, terus nyambung ke Rasulullah. Doa, kita tahunya dari mana? Dari Rasulullah. Jadi tahlil itu adalah contoh sesuatu yang baru, tapi berlandaskan dari ajaran-ajaran Rasulullah. Fahim tunna. Ini maksudnya. Ya sama dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal ini. Sholat 2 rakaat sudah diajarin oleh Rasulullah. Tentu sholat sebagaimana gerakan Rasulullah. Wudu sudah diajarin oleh Rasulullah. Tentu dengan wudu sebagaimana Rasulullah. Nah, setelahnya wudu, Bilal secara khusus melaksanakan sholat sunat. Ini sesuatu baru tapi berdasarkan dari ajaran Rasulullah. Meskipun belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka dengan ditanyakan seperti itu oleh Rasulullah, sholat sunat setelah wudhu itu menjadi satu kesunahan. Karena ini menjadi satu sunat Nabi. Meskipun Nabi tidak pernah menyuruh, tidak pernah mengatakan, kemudian Nabi tidak pernah mencontohkan. Ketika Bilal bilang seperti itu, menjadi satu hadis, maka itu namanya, ini disebut sebagai hadisun takririyun. Itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Fasorot, maka menjadi apa sholat sunat setelah wudhu, sunnatan, sebagai satu kesunahan. Wa indama jama'ahum Umar radhiyallahu an ala Ubay. Contoh lainnya lagi, ketika jamaah mengumpulkan pada umat Islam, Umar radhiyallahu an, siapa sahabat Umar radhiyallahu an, mengumpulkan ala Ubay radhiyallahu an, mengumpulkan atas Ubay. Maksudnya Umar mengumpulkan umat Islam saat Qiyamul Lail di Ramadan, dan imamnya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Fi Qiyami Ramadan, dalam ibadah Qiyamul Lail bulan Ramadan. Wa qauluhu, dan perkataannya Umar bin Khattab itu, ni'matil bid'atu hadih, betapa baiknya bid'ah seperti ini.
Wakanu, dan ada siapa umat Islam min qabl, dari sebelumnya, sebelum dikumpulkan oleh sahabat Umar ini, yusalli ar-rajulu wahdah, melaksanakan sholat ar-rajulu, siapa seseorang, wahdahu, dengan sendirinya, munfaridan gitu, warrajulaini, dan dua orang, wasalasatan, dan tiga orang, fil masjid, di masjid. Sebagaimana yang saya gambarkan tadi, sebelum ada perkara baru dari Umar ini yang dikumpulkan, umat Islam biasa tercerai-berai sholatnya saat malam Ramadan. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat lagi, wa kana minas sahabati, dan ada di kalangan para sahabat, mayyakulu fit talbiyah, orang yang mengatakan, orang yang mengucapkan di dalam talbiyah, labbaika haqqan haqqa, labbaika ta'abbudan wa riqqa, wa minhum mayyakulu, dan ada juga di kalangan sahabat yang mengatakan, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ini kalimat talbiyah yang diucapkan oleh para sahabat. Wa kana al-waridu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu padahal kalimat talbiyah yang datang langsung, yang diajarkan langsung an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kalimat talbiyah. Maknanya pujian dan ungkapan mengucapkan kita datang sebagai hamba kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Intinya itu, dari Rasulullah kalimatnya intinya itu. Maka para sahabat ada yang bilang seperti ini. Rawa, meriwayatkan pada hadis Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Muslim, dan Imam Muslim. Ada juga contoh lainnya. Nah ini, kitab ini banyak memberikan contoh hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan oleh para sahabat. Warrajulul ladzi qala hina raf'i minar ruku'. Ada sahabat yang ketika dia bangun dari rukuknya, si sahabat itu bilang begini, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarak fih. Dia bilang, dia berdoa saat bangun dari ruku, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan itu, hingga Rasulullah bersabda begini. Jadi karena ada sahabat yang berdoa seperti itu, Rasulullah, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan. Aku melihat lebih dari 30 malaikat, kata Rasulullah. Aku melihat lebih dari 30 malaikat, yabtadirunaha. Para malaikat itu berebut untuk menulis catatan pahala. Ayyuhum yaktubuha. Siapa di antara mereka yaktubuha yang menulis catatan pahala itu? Awalu, yang pertama kali. Di sini untuk menggambarkan betapa para malaikat itu takjub, kagum kepada sahabat yang setelah dia bangun dari ruku berdoa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakun fih. Bersama-sama. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakun. Sama-sama. Ini juga bisa kalian pakai. Ini bisa kalian pakai. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rabbana walakal hamd. Kita kan biasanya Rabbana walakal hamd, gitu saja gitu. Atau sebagaimana kalimat yang biasa kalian pakai. Ini juga sekali-kali pakai, tidak apa-apa. Malaikat sampai rebutan pengen mencatat ganjaran orang yang membaca itu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wa haula mala'ul a'la qad aqarru ala bid'atihi qabla iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu 'alaiha. Wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Allah, 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 Allah.